Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati ayahanda dan bunda keluarga besar Ma'had Nur Ar-Radiyah, para asatidz dan teman-teman yang saya muliakan. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Sampai hari ini kita dilimpahkan Allah rahmatnya, dan semoga kita memperoleh pula limpahan ampunannya, serta dibebaskannya dari ancaman api neraka sebagai rahmatnya bagi hambanya yang beribadah dengan ikhlas di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin teman-teman, kita seluruhnya dan keluarga kita dikumpulkan Allah di hari kemudian di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan suci, namun mengalami kekotoran dengan dosa. Maka beruntung sekali apabila manusia dapat menyucikan dirinya dari dosa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya demi jiwa dan pembersihannya, maka dia mengilhamkan kepadamu jalan kebaikan dan kejahatannya. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10. Hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran disebutkan 5 kiat membersihkan jiwa. Di antaranya ialah yang pertama, zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah membuat jiwa kita bersih dari sifat tercela dalam kaitan dengan harta, seperti kikir, terlalu cinta harta, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua, takut kepada Allah. Kekotoran jiwa merupakan akibat dari kemaksiatan. Apabila takut kepada Allah, seseorang tidak akan melakukannya, sehingga jiwanya menjadi bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Yang artinya, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang mengerjakan sholat. Dan barang siapa yang menyucikan diri, sungguhnya dia menyucikan diri untuk dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surah Fatir ayat 18. Yang ketiga, mendirikan sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena dengan sholat kesucian pribadi seorang muslim akan terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, bergaul dengan akhlak Islami. Pergaulan antar manusia, apalagi lelaki dengan wanita, harus menjunjung nilai-nilai akhlak agar tetap dalam kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Quran surah An-Nur ayat 30. Yang kelima, menerima proses dakwah. Dakwah dan pembinaan yang Islami merupakan proses dari pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada laki-laki yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang menyucikan jiwa mereka, dan yang mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Imran ayat 164. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita pahami betapa pentingnya jiwa yang bersih, jiwa yang kuat, dan jiwa yang tenang, maka kelima kiat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pentingkan. Kita rasa penting dan dengan rasa tawaduk, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk memperoleh jiwa yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga rahmat Allah dilimpahkannya kepada kita dan masa depan kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.